Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi adhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kenapa? Karena tugas pokok kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah. Allah telah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kepada Allah. Baik itu ibadah makhluk, ibadah yang berhubungan dengan penyembahan, pemujaan, penyanjungan, pangalembono kepada Allah Ta'ala, atau ibadah muamalah, ibadah yang berhubungan dengan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu ibadah yang terikat dengan waktu atau tempat. Contohnya adalah haji. Haji adanya cuma di Mekah, di Arab sana, nggak ada di lainnya. Ini namanya terikat dengan tempat, dengan waktu dan sebagainya. Tapi ada juga ibadah yang tidak terikat dengan tempat dan tidak dengan waktu, di mana saja, kapan saja bisa kita lakukan. Lah pada ibadah yang tidak terikat itu, hendaklah kita berusaha untuk membanyak-banyakkan ibadah-ibadah, karena hakikatnya ibadah itu juga untuk kita. Pahalanya, hasilnya itu juga untuk kita. Lah salah satu amalan yang tidak terikat dengan waktu dan tempat adalah zikrullah atau zikir kepada Allah, yang dapat kita lakukan di waktu pagi, siang, sore, malam, di masjid bisa, di rumah bisa, di pasar dan di tempat-tempat yang juga bisa. Makanya zikir itu harus kita banyakkan supaya kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, yang itu nanti akan berakibat dampak-dampak positif kepada kita. Rezeki kita akan semakin lancar, doa kita akan semakin mustajab dan lain sebagainya. Terus kemudian kita harus memahami bahwa di dalam tubuh kita itu ada satu penentu, ya,
yang nanti kalau dia baik maka semuanya jadi baik, lisan kita, tangan kita akan jadi baik, dan sebaliknya kalau itu tadi adalah buruk maka akan menjadi buruk, dan itu adalah hati. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadisnya, ala wa inna fil jasati mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam jasad kita ada segumpal darah. Indah salokal jasadu kulluhu, jika segumpal darah tadi baik, maka seluruh jasad sejak ujung rambut sampai ujung akan jadi baik semuanya. Wa fasada kulluhu, dan jika segumpal darah tadi buruk, maka juga akan menjadi buruk semuanya. Ala wa ya qalbu, dan itu adalah hati. Yang dalam bahasa Arab ada yang mengatakan qalbu. Qalbu itu dari kalimat qalaba. Qalaba itu artinya bolak-balik. Sehingga hati itu kadang baik, kadang buruk, ya. Tergantung pada banyak faktor, pada ilmunya, pada amalnya, pada sikonya, dan lain sebagainya. Lah kalau hatinya baik maka akan memerintahkan semua organ-organ tubuhnya, matanya, telinganya, lisannya untuk berbuat baik. Orang-orang yang dia hatinya baik, kalau kesandung tuh langsung keluar ucapan yang baik. Innalillah, itu kenapa hatinya baik. Kalau hatinya jelek, kesandung langsung mencolot, nah, kemudian keluar kalimat yang maaf saja tidak baik. Melihat uang jatuh di jalan gak ada orang lain, hatinya baik apa buruk? Kalau hatinya baik kemudian diambil dikembalikan pada yang ampunya. Kalau pas hatinya baik, kalau pas hatinya jelek, alhamdulillah tangga tuoran jadi kok enak dit mampir, alhamdulillah, itu beda lagi. Makanya terus kita harus berusaha memperbaiki hati kita, harus kita perbaiki supaya menjadi hati yang baiklah. Terus caranya bagaimana? Salah satu cara adalah harus banyak berzikir, ingat kepada Allah. Karena di dalam surah An-Nas katakan bahwa setan itu selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan akan selalu membisik-bisikkan dalam hatinya manusia. Kemudian ada penjelasan bahwa setan itu punya seperti belalai, seperti gajah, ya. Punya belalai yang selalu menancap di hatinya manusia kalau hati tadi tidak ingat kepada Allah. Nah, kalau hati tadi ingat maka itu lepas, ya. Nah, kalau nggak ingat terus menancap, terus yuwaswisu, membisik-bisikkan, mengajak, memotivasi, ya, menjelaskan dengan berbagai macam keburukan dan sebagainya. Makanya dengan kita banyak zikir kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita tidak banyak digoda setan. Sebaliknya kalau kita enggak banyak zikir kepada Allah Ta'ala, maka setan akan banyak menggoda anaknya, istrinya, tetangganya, hartanya, ya, atau yang lainnya akan menjadi penggoda-penggoda yang dia jadikan itu sebagai hal yang semakin jauh dari Allah Ta'ala. Terus yang kedua, selain dapat melepaskan dari godaan setan, hati yang banyak zikir itu dapat menenteramkan hati. Sebagaimana dicontohkan dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa banyak zikir kepada Allah itu dapat menenteramkan hati, hatinya dapat tentram, sehingga jiwanya akan menjadi jiwa-jiwa yang tentram. Menghadapi masalah apapun kalau hatinya tentram akan lebih mudah. Menghadapi fitnah apapun, menghadapi fitnah kenikmatan, kalau hatinya tenang akan mudah. Oh, ini harus bersyukur, ya.
Ketika mendapat kabar gembira bahwa gajinya naik 3 kali lipat, alhamdulillah, dia bisa bersyukur. Ya. Ketika mendapatkan musibah juga begitu, karena hatinya sudah tenang. Lah berbeda dengan hati yang tidak tenang, akan timbul rasa was-was, timbul rasa gundah gulana, timbul namanya berbagai macam stres dan lain sebagainya. Mendapat kabar gembira juga stres, itu yang ngapunten, maaf saja nanti sebagian yang guyonan ya, terutama untuk para guru. Para guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi, dapat tunjangan kok malah banyak utangnya, begitu. Itu tunjangan kok malah kayak utangnya. Lah ndak ben mikire motor, saya mikire mobil. Gitu. Jadi kalau modal malah punya utang, itu berarti kan mendapatkan pengangguran, justru dia itu semakin lama semakin ingin yang lebih besar. Dulu ketika belum dapat tunjangan, nggak punya utang, baru dapat tunjangan malah punya utang. Jangan-jangan sing salah sopo, ya, salah hatinya tadi, ya, atau yang lainnya, ya. Jadi itu adalah hati yang tidak tentram. Apalagi kalau dengar kena musibah, ya, stres, ya, kadang-kadang kemudian menjadi atau melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka monggo kita semuanya berzikir itu harus kita kan di setiap saat, setiap waktu. Entah nanti dengan zikir lisan kita, dengan kalimat-kalimat thayyibat, ya, atau dengan pemikiran kita memikirkan keagungan Allah Ta'ala, hebatnya Allah dalam menciptakan alam semesta, ya, menciptakan langit 7 tingkat tanpa tiang penopang satupun, menciptakan gunung-gunung seluruh dunia dan sebagainya. Itu adalah keagungan Allah Ta'ala, ya. Terus kemudian perintah kepada kita untuk berzikir atau ingat tidak melupakan, perintah untuk bersyukur tidak kufur. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 Allah berfirman, wahai hambaku, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku. Kalau kamu ingat padaku, azkurkum, aku ingat kepadamu. Wazkuruni wala takurun, dan syukurlah pada nikmat-nikmatku, janganlah kamu menjadi orang-orang yang kufur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah itu mempunyai satu hukum namanya hukum sebab akibat. Kalau kita membuat sebab-sebab yang baik, maka kan berakibat akibat yang baik, dan sebaliknya kalau kita membuat sebab-sebab yang buruk juga akan berakibat pada akibat yang buruk. Kalau kita mau ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah ingat pada kita. Ingat kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah-ibadah, dengan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mau makan, kita ingat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita mau masuk rumah kita itu dalam keadaan tidak ada orang, kita ucapkan Assalamualaikum, ya. Ingat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan kepada kita dengan pertolongannya, dengan petunjuk-petunjuknya, ya, dengan mengabulkan doa-doa kita. Semakin kita banyak ingat, Allah akan semakin kepada kita, dan sebaliknya kalau kita melupakan Allah pas punya uang, ya, pas dalam keadaan kaya, tidak ingat kepada Allah Ta'ala, maka juga tidak ingat kepada dia ketika dia dalam keadaan miskin. Waskuruni wala takurun, dan syukurlah kamu, jangan sampai engkau kufur. Dalam hal nikmat ada dua hal, kufur dan syukur, syukur dan kufur. Syukur itu tidak kufur, kufur tidak syukur. Lah apa bedanya? Yang pertama, ketika kita syukur, kita mendapat nikmat itu dikembalikan kepada Allah. Oh, ini adalah karunia nikmatnya Allah. Dapat nikmat umpamanya harta benda yang banyak, alhamdulillah.
diangkat jadi ketua RT, alhamdulillah, dan sebagainya, ya. Seperti Nabi Sulaiman ketika diberi kekayaan yang banyak, harta yang banyak, pangkat derajat yang sebagai raja, dengan tawadhunya berkata, hada min fadli rabbi liyabluwani askur am akur. Semuanya ini adalah fadilah, peparing karunia dari Tuhanku kepada aku, bukan karena kehebatanku, tapi adalah pemberian dari Allah Ta'ala, liyabluwani, untuk menguji kepadaku, askur am akur, apakah aku ini termasuk orang-orang yang syukur atau orang-orang yang kufur. Namanya yaskuru, maka siapa yang syukur, syukur itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, maka ma'autu dan yang maha kaya, enggak butuh dengan manusia. Nah, makanya mungkin kita semuanya jangan cuma tahu kisahnya tapi enggak bisa menerapkan, gitu. Nanti suatu saat ketika kita dapat nikmat, Bapak Ibu, monggo kita semuanya menuju kepada Nabi Sulaiman. Oh, anaknya sekarang sudah lulus, alhamdulillah, ya. Jadi sarjana S3, doktor, ya, mendapatkan pekerjaan yang empuk, yang basah, gajinya banyak, alhamdulillah. Anaknya pintar, hada min fadli rabbi, ya. Jangan sampai kemudian mengkufuri, ya. Janganlah kalian kufur. Kufur itu apa? Kufur itu adalah menutup, menghilangkan. Orang yang dia menutup bahwa itu adalah perkara dari Allah Ta'ala, merasa itu adalah dari hasil mahakaryanya. Contohnya siapa? Ya, contohnya Qarun, orang yang juga diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala pada zaman Nabi Musa. Maka ketika dia kaya, terus dia sombong. Innama utiyu min ilmi indi. Oh, tiada lain hal karena kepandaianku, karena kehebatanku. Itu adalah Qarun, ya. Jadi dia tidak merasa bahwa karena adalah dakwah, dia merasa dia berasal dari kepandaiannya. Demikian juga orang sekarang yang jadi petani, yang jadi pedagang, yang jadi pejabat, yang jadi apapun, ya. Ketika dia sudah moncer, sudah menjadi orang hebat, terus kadang-kadang lupa dengan Allah, merasa otaknya yang pintar, merasa dia yang terampil dan sebagainya. Termasuk kita, Bapak Ibu, kalau kita diberi nikmat kemudian merasa hebat, maka itulah orang-orang yang kufur nikmat. Bahkan ada orang berkata bahwa orang hebat itu adalah orang yang tidak tahu kehebatannya. Kenapa? Karena semua dari Allah Ta'ala, ya. Sehingga kita kalau kita diberi kelebihan kok kemudian kalau itu namanya orang hebat, semua dari Allah Ta'ala. Oh, Pak, sekarang alhamdulillah Bapak tuh sekarang rajin untuk ngaji, alhamdulillah, bukan karena Bapak tapi karena Allah Ta'ala. Oh, sekarang Ibu sekarang sudah rajin untuk sholat jam 5 itu karena Allah Ta'ala, ya, bukan karena kehebatan kita, bukan. Kita enggak hebat. Yang hebat adalah siapa? Allah Ta'ala. Namanya orang-orang yang syukur. Makanya kita harus hati-hati. Setan akan selalu menggoda kita untuk mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Bahkan kalau orang dapat nikmat, syukur itu biasa, ya. Yang luar biasa kalau dapat musibah tapi masih bisa bersyukur. Makanya Nabi bersabda, ketika mendapat nikmat kita katakan alhamdulillah, dinikmati tapi solehkan, alhamdulillah. Dengan nikmat Allah Ta'ala akan lebih sempurna berbagai macam amal soleh. Yang dulu nggak bisa infak, sekarang sudah bisa infak, alhamdulillah, karena punya uang. Yang dulu nggak bisa berbuat, sekarang bisa alhamdulillah, itu akan jadi baik. Itu kalau pas dapat nikmat. Lah ketika dapat musibah juga alhamdulillah.
ala kulli halin, ya. Segala atas semua keadaan yang menyenangkan ya alhamdulillah, dan yang juga alhamdulillah itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang diberi hati yang longgar yang bisa seperti itu. Ya, saya pernah punya murid saya itu ketika pasar kelewat kebakar umur saya itu punya kios 3. Saya tanya, gimana mas kiosnya? Alhamdulillah Ustaz, kebakar semuanya. Ya, kios 3 terbakar itu dia alhamdulillah. Terus diganti di Jogja 4 kios Bapak Ibu. Diganti dengan yang lebih baik, tapi yang nggak mudah. Kios yang kebakaran alhamdulillah tidak mudah, hanya orang-orang yang diberi hati yang longgar yang bisa. Makanya semoga kita semangat itu. Ketika dalam keadaan apapun kita tetap bisa alhamdulillah. Ya, jika sakit ditanya temannya, kenapa nggak ke masjid? Alhamdulillah sakit, alhamdulillah. Karena sakit juga merupakan nikmat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Terus kemudian dari sebuah ayat, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi kaifa askuruka, ya Allah Ta'ala, bagaimana cara aku syukur kepadamu? Terus Allah berfirman, tangkuruni wala tangsani, kamu ingatlah kepadaku, jangan kamu melupakan padaku. Jadi salah satu bentuk syukur itu adalah ingat kepada Allah. Wa idza dzakartani faqad sakartani, dan jika engkau ingat padaku, sungguh kamu telah syukur kepadaku. Sebaliknya jika kau lupa padaku, itu berarti kamu kufur kepadaku. Jadi kalau ingat itu adalah syukur, kalau melupakan itu namanya kufur. Maaf saja Bapak Ibu, kebanyakan orang pas dapat nikmat itu kebanyakan lupa kepada Allah. Kalau pas kena musibah, kemudian DP kepada Allah, ingat kepada Allah Ta'ala. Pas usahanya maju, wah nggak pernah ingat pada Allah Ta'ala, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, ya. Urus usahanya, bisnisnya dari pagi sampai malam, ya. Kemudian apa? Ketika suatu saat kena musibah, kena resesi ekonomi, ya. Kemudian jatuh, habis hartanya, baru datang ke masjid, baru berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu namanya orang yang tidak bersyukur. Maka dalam surat dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat kursi, jika hambaku ingat kepada ketika kaya, maka aku akan ingat pada ketika dia miskin. Jika hambaku ingat pada ketika dia sehat, maka aku akan ingat padanya ketika dia dalam keadaan sakit. Makanya kita sekali lagi, pas dapat nikmat itu monggo harus banyak-banyak ingat kepada Allah, ya. Alhamdulillah panennya bagus, biasanya dapat 2 ton kan dapat 5 ton, alhamdulillah. Terus ingat di zakat madru'ah 5 atau 10% dipotongkan. Jika pada fakir miskin berarti ingat kepada Allah Ta'ala, ya, atau yang lainnya. Lah semakin banyak ingat berarti semakin banyak syukur. La in syakartum la azidannakum. Semakin banyak ingat akan semakin banyak tambah nikmat. Yang kemarin belum nikmat sekarang menjadi nikmat, ya. Kemarin istrinya banyak masak, sekarang banyak barokahnya, ya. Kemarin dikasih uang selalu menolak kurang mukeh, kemudian didoakan, ya. Terus dikasih ilmu, ya. Harta itu yang banyak, yang baik bukan yang baik, tapi yang barokah. Sebagaimana Nabi Ayub, ya, ketika ditanya, yang kurang adalah berkahnya, ya. So, ketika istrinya sudah diubah Allah dengan yang baik, maka akan jadi keberkahan bagi kita. Anaknya, tetangganya, temannya, kemarin jadi fitnah, sekarang tidak jadi fitnah, jadi barokah. Itu
adalah kalau kita banyak-banyak ingat Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita lupa itu tandanya kita kufur pada Allah Ta'ala. Maka nanti hasilnya apa? Kemudian kalau kufur maka nikmat itu akan menjadi Anda. Ya. Gajinya naik terus kemudian justru jadi masalah. Ya. Usahanya semuanya justru jadi masalah. Ada suami istri bapak nggih punya warung, punya rumah makan, awalnya jadi baik. Nah, terus semakin maju buka cabang yang harusnya bapak dan ibunya. Kemudian maaf saja jadi berantakan. Kenapa? Karena yang putra bapaknya punya bil, yang putri punya pil podot ini. Ya, akhirnya kemudian jadi cerai gara-gara hartanya banyak. Itu terjadi. Ya, makanya kita semuanya harus banyak ingat kepada Allah dalam hal apapun, di waktu yang bagaimanapun. Ya, di waktu pagi kita awali dengan kita banyak berzikir, sholat subuh, zikir harus kita banyakkan. Waktu siang kita awali dengan duha, zuhur, asar, ya dan sebagainya. Dan zikir yang paling utama ketika kita sholat ialah bahwa sholat adalah zikrullah akbar. Bentuk ingat kalau yang paling besar adalah sholat kepada Allah Ta'ala. Makanya mungkin samanya juga perlunya menambah sholat kita setelah yang wajib 5 waktu, terus ditambah yang sunnah ya, rawatib atau qobliyah ba'diyah, sholat malam, sholat duha dan sebagainya. Lah semakin kita banyak ingat, insya Allah nanti Allah akan semakin ingat kepada kita. Kita belum berdoa pun Bapak Ibu sudah diberi oleh Allah Ta'ala. Contoh Pak, maaf ya. Kalau ada orang berdoa enggak dikabul, kira-kira rasanya bagaimana? Ya. Kalau ada yang belum berdoa sudah dikasih, ya, Allah sudah tahu dulu ini hamba itu rajin berdoa, rajin beribadah. Sebelum berdoa sudah dikasih dulu. Nah, itu adalah suatu tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian ada tingkatan zikir. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda doni abdi, aku tuh berada pada sangkaan hambaku kepadaku. Jadi yang pertama, kita harus punya husnudon kepada Allah dalam semua ketetapannya. Ketika dikasih nikmat, kita berhusnudon dengan bahwa nikmat adalah pemberian Allah Ta'ala. Ya, termasuk juga ketika diberi sakit juga harus berhusnudon, alhamdulillah, sebagai penghapus dosa. Kemarin saya itu mikir sendiri Pak. Lah ya, orang tuh kalau enggak dikasih masalah, kira-kira kapan bisa beramal soleh? Dengan adanya masalah terus kita berpikir kemudian berbuat. Lah berarti ada kesempatan untuk beramal soleh. Contoh ya, kita butuh uang 1 juta dikasih 100.000, kan jadi mikir. Sing 100 sing golek ngendi? Mikir. Kemudian apa? Berdoa, kemudian apa? Berikhtiar supaya cukup. Maka itu kesempatan untuk berbuat baik. Kalau butuhnya 1 juta dikasih 5 juta kan enggak mikir. Ya, tinggal menggunakan. Makanya adanya masalah itu justru kesempatan bagi kita untuk berpikir, mengembangkan pola pikir kita, dan kesempatan untuk beramal. Ya, ada orang kadang-kadang punya hobi, enggak dino masalah. Pokoknya pegadaian kae, mengatasi masalah tanpa masalah. Yang ngapun. Nah, kalau kita enggak punya masalah, ya kapan kita mau berpikir? Enggak akan berpikir Bapak Ibu. Tapi dengan adanya masalah, entah sakit, entah dan sebagainya, akan jadi apa? Kesempatan untuk kita, ya, untuk beramal tadi. Makanya kita semuanya, mari kita tingkatkan. Yang pertama, bahwa kita harus berhusnudon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, banyak berpikir dengan yang tingkatan yang lebih tinggi.
Ya, contohnya kalau dalam hal persentase dari 20% ke 50% dan seterusnya, semakin tinggi kita dengan Allah, maka Allah akan semakin banyak memberi pertolongan pada kita. Dan sebaliknya, kalau kita kurang berzikir, nggak ingat Allah, maka Allah juga nggak akan menolong pada kita. Jadi pertolongan Allah itu sedikit banyak tergantung pada ingat kita kepada Allah. Ya, semakin banyak ingat akan semakin banyak pertolongan. Dan semoga kita semuanya diberi Ta'ala kemampuan, kemauan, ya, kesempatan untuk banyak zikir, dan kita lakukan dengan istiqomah, mujahadah, ikhlas sampai akhir hayat. Amin. Ya, demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.